Dan yang ketiga, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramdan Isma Fitriadi dengan NIM 23067060 dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, Departemen Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Video ini saya buat khusus untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengujian bahan dengan dosen pengampu Bapak Randil Arafat, STMN PhD. Dari beberapa pengujian pada material, saya mengambil uji tarik. Nah, kenapa saya mengambil uji tarik? Adapun beberapa alasan kenapa saya mengambil uji tarik untuk dibahas pada video ini. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu menentukan sifat mekanik utama. Uji tarik memberikan informasi fundamental tentang sifat mekanik material, seperti kekuatan tarik, biasa kita sebut dengan tensile strength, modulus elastisitas, atau biasa kita sebut dengan Young modulus, titik luluh atau yield strength, dan regangan. Sifat-sifat ini menurut saya sangat penting dalam menentukan bagaimana material akan berperilaku di bawah beban. Nah, yang kedua, pengaplikasian yang luas. Hasil uji tarik digunakan dalam berbagai bidang, seperti teknik mesin, konstruksi, dan manufaktur, karena sebagian besar material mengalami gaya tarik dalam aplikasi nyata. Dan yang ketiga, menentukan kegagalan material. Uji tarik membantu mengidentifikasi batas beban maksimum sebelum material gagal atau patah, sehingga sangat penting dalam memastikan kendalaan dan keselamatan produk atau komponen. Uji ini banyak digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelenturan material dalam berbagai aplikasi, mulai dari konstruksi hingga manufaktur serta komponen-komponen mesin. Uji tarik memberikan kita informasi tentang bagaimana material bereaksi ketika ditarik, mulai dari regangan elastis hingga patahnya material. Jadi menurut saya, dengan ini, uji tarik seringkali menjadi pengujian paling utama yang dilakukan dalam mengevaluasi sifat-sifat mekanik suatu material. Oke, sebelum kita masuk ke konsep-konsep spesifik, saya akan memulai dengan menjelaskan proses dasar uji tarik. Dalam uji tarik, sebuah sampel material dengan dimensi tertentu dijepit dua ujungnya dan diberikan gaya yang meningkat secara perlahan hingga material tersebut terputus. Mesin uji tarik akan mencetak gaya yang diberikan serta perubahan panjang sampel selama proses ini. Pengujian biasanya dilakukan pada mesin yang disebut tensile testing machine. Sampel biasanya memiliki bentuk standar, biasanya berupa batang silinder atau persegi panjang yang panjangnya dan ukurannya sesuai dengan standar internasional, seperti ASTM atau ISO. Langkah-langkahnya meliputi sebagai berikut. Yang pertama, penjepitan spesimen pada kedua sisi mesin uji. Yang kedua, pemberian gaya tarik secara bertahap hingga spesimen mengalami deformasi. Yang ketiga, pengukuran gaya dan regangan secara real time sampai spesimen mengalami kegagalan atau putus. Nah, data yang dihasilkan berupa kurva tegangan-regangan yang menunjukkan bagaimana material berubah bentuk seiring peningkatan beban. Oke, kita masuk ke materi, di mana saya akan menjelaskan 4 poin penting dalam uji tarik. Yang pertama, kuat tarik, tensile strength. Yang kedua, modulus elastisitas atau Young modulus. Ketiga, titik luluh, yield strength. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang regangan. Oke. Baik, kita akan masuk pada poin pertama, yaitu kuat tarik atau tensile strength. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kuat tarik atau tensile strength. Kuat tarik merupakan nilai maksimum dari tegangan yang dapat diterima oleh material sebelum mengalami patah. Kuat tarik sering digunakan sebagai indikator utama dalam menentukan seberapa kuat suatu material dalam menahan gaya. Tensile strength dinyatakan dalam satuan tekanan, biasanya dalam megapascal atau MPa atau Newton per milimeter persegi. Kuat tarik penting karena memberikan gambaran jelas tentang performa material di bawah tekanan tinggi, misalnya dalam komponen struktural yang memerlukan daya tahan besar. Sebagai contoh, baja memiliki kuat tarik yang tinggi, sehingga sering digunakan dalam konstruksi jembatan dan bangunan, sementara material plastik memiliki kuat tarik yang lebih rendah, lebih lentur, dan lebih ringan. Ada 3 tipe utama dari kuat tarik. Yang pertama yaitu ultimate tensile strength, tegangan maksimum yang bisa diterima material sebelum putus. Yang kedua,
yield strength, titik di mana material mulai mengalami deformasi permanen. Yang ketiga yaitu fracture point, titik di mana material akhirnya patah. Oke, kita masuk kepada poin kedua, yaitu modulus elastisitas atau biasa kita sebut dengan Young modulus. Modulus elastisitas adalah ukuran kekakuan suatu material atau seberapa besar material tersebut dapat menahan deformasi elastis saat diberikan gaya. Hubungan antara tegangan dan regangan pada fase elastis ini digambarkan dengan kurva tegangan-regangan yang bersifat linear di awal pengujian. Modulus elastisitas atau yang sering disebut sebagai Young modulus pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Young pada awal abad ke-19. Young memberikan kontribusi penting dalam fisika dan mekanika dengan mendeskripsikan sifat elastisitas material melalui hukum tegangan-regangan yang sekarang kita kenal sebagai modulus elastisitas. Thomas Young memperkenalkan konsep ini dalam serangkaian kuliah yang kemudian dipublikasikan dengan judul Lectures on Natural Philosophy and the Mechanical Arts. Di dalam kuliahnya, ia mengamati bahwa untuk banyak material elastis, hubungan antara gaya yang diterapkan pada material dan deformasi atau perpanjangan yang dialaminya dapat diprediksi dengan cukup akurat selama material tersebut masih berada dalam batas elastisitasnya. Nah, menurut saya, penemuan ini sangat penting karena membuka jalan bagi pemahaman lebih mendalam tentang perilaku material di bawah beban. Sebelum kontribusi Thomas Young, teori elastisitas belum dikuantifikasikan dengan jelas. Melalui rumus yang dikembangkan, Young modulus menjadi ukuran standar untuk mengidentifikasi sifat-sifat mekanis berbagai material dan sampai saat ini digunakan secara luas dalam berbagai disiplin ilmu seperti teknik mesin, sipil, serta dalam desain material untuk berbagai aplikasi industri. Modulus elastisitas dapat dipahami sebagai perbandingan antara tegangan, gaya persatuan luas, dan regangan, perubahan panjang relatif terhadap panjang awal. Semakin besar nilai modulus elastisitas, semakin kaku material tersebut. Misalnya, baja memiliki modulus elastisitas yang tinggi, sehingga sangat kaku dan sedikit berubah bentuk saat ditarik. Di sisi lain, karet memiliki modulus elastisitas yang rendah, sehingga dapat meregang lebih banyak tanpa patah. Nah, material dengan modulus elastisitas yang tinggi biasanya digunakan dalam aplikasi, di mana diperlukan kekuatan struktural dan tahan daya terhadap deformasi, seperti pada rangka bangunan atau komponen kendaraan. Nah, yang ketiga, kita masuk kepada poin titik luluh atau biasa disebut dengan yield point. Titik berikutnya yang akan kita bahas adalah titik luluh atau yield point, yaitu titik luluh adalah di mana material mulai mengalami deformasi plastis. Sebelum mencapai titik ini, material akan kembali ke bentuk asalnya. Jika gaya yang diberikan dihentikan, ini adalah fase elastis. Namun, setelah melewati titik luluh, perubahan bentuk yang terjadi pada material akan bersifat permanen, bahkan setelah gaya dihentikan. Mengetahui titik luluh sangat penting dalam desain teknik, karena kita ingin memastikan material tidak mencapai fase plastis dalam penggunaannya sehari-hari. Sebagai contoh, jika sebuah struktur seperti jembatan mengalami deformasi plastis, maka ada risiko kegagalan yang signifikan. Oke, kita masuk kepada poin yang terakhir atau poin yang keempat, yaitu regangan atau elongation. Terakhir, kita akan membahas regangan yang menggambarkan seberapa besar material dapat meregang sebelum putus. Regangan biasanya dinyatakan sebagai persentase dari perubahan panjang dibandingkan dengan panjang awal material. Ini menunjukkan seberapa lentur atau plastis suatu material. Regangan dibedakan menjadi dua fase, yaitu regangan elastis, di mana material kembali ke bentuk awal setelah beban dilepas, dan regangan plastis, di mana deformasi permanen terjadi. Material seperti karet yang sangat lentur memiliki regangan yang sangat tinggi. Di sisi lain, material yang lebih kaku seperti baja mungkin tidak memiliki regangan sebesar karet, tetapi sangat kuat dalam menahan beban. Dengan demikian, kita telah membahas 4 konsep utama dalam uji tarik, yaitu kuat tarik, modulus elastisitas, titik luluh, dan regangan. Nah, uji tarik ini memberikan informasi yang sangat penting mengenai performa material di bawah tekanan. Hasil dari pengujian ini, menurut saya sangat membantu engineer dan desainer memilih material yang tepat untuk aplikasi yang berbeda, memastikan keamanan dan efisiensi dalam penggunaannya.
Oke, sekian saja sedikit materi yang saya kuasai mengenai uji tarik pada video ini. Terima kasih kepada rekan-rekan dan terutama kepada Bapak Arafat yang telah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil mengenai uji tarik. Mohon maaf bila ada salah kata dan materi yang saya sampaikan, karena saya juga seorang mahasiswa yang masih belajar dan baru mengenal tentang ilmu bahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.